Faktor yang mempengaruhi desa dan kota. Interaksi antara desa dengan kota merupakan interaksi yang disebut juga dengan interaksi wilayah. Interaksi terjadi saat dua objek saling mempengaruhi dan memberikan efek bagi satu sama lain. Interaksi wilayah merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang saling mempengaruhi dan dapat menimbulkan gejala atau permasalahan baru baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Desa merupakan wilayah yang sering dikaitkan dengan wilayah pedalaman, penghasil bahan pangan, di mana penduduknya banyak bekerja di sekitar pertanian atau industri perumahan kecil. Lahan di pedesaan lebih banyak digunakan untuk menghasilkan bahan baku makanan, sedangkan kota merupakan wilayah yang banyak dikaitkan dengan pusat industri dan perkantoran. Masyarakat perkotaan mempunyai sumber mata pencaharian yang lebih beragam dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan. Berbagai bentuk yang dapat dikategorikan sebagai interaksi antara desa dan kota. Di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan masing-masing daerah, kerjasama antara penduduk desa dengan penduduk kota, dan asimilasi atau penggabungan antara sifat yang dimiliki oleh kota dengan sifat yang dimiliki oleh desa. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi antara interaksi desa dengan kota menurut Edward Woolman, seorang geografis dari Amerika Serikat. 1. Adanya wilayah yang melengkapi. Setiap wilayah tentunya memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. Hal ini karena wilayah di satu tempat dengan wilayah yang lain memiliki sifat fisik yang berbeda, tergantung pada kondisi iklim dan cuacanya. Hal ini juga disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam serta perbedaan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap wilayah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Wilayah atau lebih dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing apabila memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, suatu wilayah apabila ingin bertahan hidup memerlukan sumber pangan berupa sayuran dan padi-padian. Daerah A merupakan daerah penghasil sayuran, namun tidak bisa menghasilkan padi. Daerah B merupakan daerah penghasil padi yang cukup banyak, namun tidak bisa menghasilkan sayuran yang dibutuhkan. Maka daerah A dan daerah B memiliki kebutuhan wilayah yang saling melengkapi. Hal ini dapat menimbulkan adanya interaksi wilayah antara daerah A dan daerah B. Desa dan kota merupakan kedua wilayah yang sangat berbeda. Kota identik dengan kemajuannya di bidang industri, sedangkan desa identik dengan daerah penghasil bahan pangan. Karena itu, antara desa dan kota merupakan kedua jenis wilayah yang saling melengkapi, sehingga perlu adanya interaksi antara desa dengan kota. Adanya kesempatan untuk saling mengintervensi. Faktor ini merupakan cara bagaimana suatu wilayah dapat memindahkan sumber daya yang dimilikinya agar bisa dibeli oleh wilayah lain yang membutuhkan lebih dahulu dibandingkan wilayah pesaingannya yang memiliki sumber daya yang sama. Misalnya, daerah A dan daerah B merupakan daerah penghasilan bahan yang pangan, sedangkan daerah C merupakan daerah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Maka daerah C membutuhkan bahan pangan yang dimiliki oleh daerah A dan daerah B. Daerah A dan daerah B merupakan saingan. Apabila daerah A terlebih dahulu memindahkan sumber dayanya ke daerah C, maka daerah A mengintervensi interaksi antara daerah B dengan daerah C, sehingga interaksinya menjadi lebih lemah. Sebaliknya, interaksi menjadi lebih antara daerah A dengan daerah C menjadi lebih kuat. 3. Adanya kemudahan pemindahan dalam ruang. Kemudahan pemindahan dalam ruang ini maksudnya ada kemudahan untuk memindahkan suatu barang dari satu wilayah ke wilayah lain. Kemudahan pemindahan dalam ruang ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah kemampuan berkomunikasi warga dari kedua wilayah yang berinteraksi, kelancaran arus informasi antar wilayah, jarak antara dua wilayah, serta kelancaran transformasi yang dipengaruhi oleh infrastruktur fisik yang tersedia. Umumnya, faktor ini sangat mempengaruhi interaksi desa dengan kota, karena daerah desa yang lebih mudah terjangkau akan lebih banyak berinteraksi dengan kota dibandingkan dengan desa yang sulit untuk dijangkau.
Semakin dekat jarak desa dengan kota, maka interaksi antara desa dengan kota semakin kuat. Berikut adalah kategori zona interaksi desa dengan kota menurut Bintaro. Yang pertama ada city. City merupakan pusat kota. Yang kedua ada suburban. Suburban merupakan wilayah yang dekat dengan pusat kota. Yang ketiga ada suburban fringe, merupakan wilayah di sekitar suburban. Yang keempat ada urban fringe, merupakan wilayah terluar dari kota. Yang kelima ada rural urban fringe, yaitu wilayah yang terletak antara kota dengan desa. 4. Rural merupakan wilayah yang mengandalkan kegiatan penggunaan lahan untuk sektor pertanian. Interaksi antara desa dengan kota merupakan hal yang penting. Interaksi ini membuat kehidupan di desa dengan kota dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Berikut adalah beberapa dampak positif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara desa dengan kota. A. Meluasnya globalisasi. B. Terbukanya lapangan pekerjaan baru. C. Menambah wawasan bagi penduduk, terutama untuk penduduk desa. D. Semakin mudah bagi kedua wilayah untuk memenuhi kebutuhan. E. Memperluas pemasaran hasil produksi desa dan hasil industri di kota. F. Tersedianya bahan baku dan tenaga kerja. G. Mengembangkan potensi sarana rekreasi di desa. 5. Semakin banyak investor di sektor pertanian maupun di sektor non-pertanian. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif yang muncul akibat adanya interaksi antara desa dengan kota. Dampak negatif ini tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, perlu dicari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang dapat muncul. A. Munculnya kebiasaan untuk hidup konsumtif dan sifat materialisme. B. Meningkatnya jumlah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. D. Meningkatnya kriminalitas dan angka pengangguran karena terlalu tinggi urbanisasi. D. Wilayah kumuh bertambah luas. 6. Mudahnya akses peredaran zat-zat terlarang.